Selamat bergabung di channel YouTube Victorious Kids. Selamat beribadah. Shalom Victorious Kids. Shalom Tante Mece. Shalom Cici Herliati. Tadi dulu. Kita mau ngapain di sini? Ini kan hari Jumat. Hari Jumat ini Ini kan hari Jumat Tante Mece, kita mau ngapain? Sekarang kita Cer mau tanya, kita mau ngapain di sini? Ini hari Jumat. Biasanya kita kan hari Minggu ya. Iya, ini hari Jumat, kita mau ngapain? Ini Jumat spesial Ciher. Ada apa yang spesial kayak martabak? Hari Jumat Agung. Oh, hari ini Jumat Agung. Iya, Jumat Jadi kita Agung. mau ibadah, memperingati ibadah Jumat Agung. ibadah Wah. Jumat Agung. Siapa yang tahu Jumat Agung itu hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat. Hari Memang sih hari Jumat. Hari Tapi Jumat Agung, hari artinya Jumat. loh ada memperingati ada maknanya loh, Jumatnya ini loh Jumat yang ada maknanya Oh, gitu kayak loh. di itu kali, kayak di warteg Jumat berkah. Oh bukan. Oh, bukan. Jadi apa dong? Ini hari Jumat Tante Mecen. Ini Mau adalah ibadah, ada apa? Ibadah apa nih kita nih hari Jumat? ibadah Jumat Agung. Artinya kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Jadi Victorious Kids sekarang ngadain ibadah Jumat Agung nih. Ada Wah, dong. Kan udah keren kemajuan. nih. Keren dong. Iya. Keren. Sekarang kita ajak adik-adik untuk bersama-sama dengan kita mengikuti ibadah Jumat Agung nih ya. Iya betul. Biar sama-sama memperingati ya. kita mengingat kematian Tuhan Yesus di Iya, kayu salib 2000 tahun yang lalu ya. Betul. Oke, ayo adik-adik, hari ini hari yang spesial. Hari ini hari yang luar biasa. Hari Jumat, di Jumat Agung ini kita Victorious Kids mengadakan ibadah Jumat Agung. Kita mempersiapkan hati kita akan mulai ibadah Jumat Agung untuk Victorious Kids. Amin. Mari kita tenangkan hati, kita mau memuji Tuhan. Kita angkat pujian hati sebagai hamba. Kita datang ke dunia ini tanpa membawa apa-apa. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya,
Yesus. Bagi kami hari ini kami boleh mengikuti ibadah Jumat Agung di Victorious Kids. Kami bersyukur karena kami memiliki kesempatan untuk mengikuti ibadah Jumat Agung. Tuhan Yesus pimpin dan sertai ibadah kami dari awal hingga selesainya. Roh Kudus yang akan memimpin ibadah kami. Tuhan Yesus, kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Amin. Sekali lagi coba shalom Victorious Kids. Shalom. Coba kayaknya Victorious Kids ini juga masih kaget-kaget nih. Hari Jumat kok ada ibadah. Biasanya lagi santai-santai gitu ya. Santai, biasanya cuma ikut liburan doang. Iya. Coba deh kita ajak tepuk tangan Yesus dulu biar semangat. Oke deh. Tepuk tangan Yesus. Yesus. Semangat ya adik-adik ya, kita mengikuti Semangat. ibadah Jumat Agung. Nah, karena hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus, Ya. gimana kita mau angkat pujian tentang kematian Tuhan Yesus nih Tante Mece. Apa ya kira-kira ya? Lagunya gampang gitu. Gampang ya. Udah lama nih, soalnya ini udah lama nih Ciher. Udah lama nggak ngikut ibadah Jumat Agung. Iya. Victorious Kids belum. Ini ibadah perdana Victorious Kids perdana Jumat ya. Agung. Oke deh, kita belajar ya Kita mau lagunya ya. angkat pujian. Pujiannya cuma mengatakan begini. Yesus disalibkan karena cintanya Kepadaku. kepadamu. Iya. Gampang dah adik-adik Gampang, Victorious Kids pasti gampang. bisa deh lagunya. Bisa. Oke. Ya, kita bangkit belajar. berdiri ya, bangkit berdiri. Yuk, Kita berdiri, sama-sama angkat pujian ini. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena
selamatkan kita. Amin. Amin. Kita mau angkat lagi pujian yang mengatakan dia Yesus itu lahir, dia Yesus itu mati untuk kita, untuk menebus dosa kita. Iya. salib untuk menebus dosa manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa ya kasih Allah buat kita semua. Iya betul. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dulu nih Tante Mecel. Oke siap. Dengan firman Tuhan, pesan Tuhan untuk anak-anak Victorious Kids di hari Jumat Agung ini apa sih? Kita mau dengar firman Tuhan, kita mau dengar pesan Tuhan buat kita Victorious Kids. Amin. Kita mau angkat pujian meskipun tak kulihat. Tangan Tuhan Yesus yang terpaku, kaki Tuhan Yesus yang terpaku, tapi kita yakin dan percaya Tuhan Yesus itu menebus setiap dosa-dosa manusia yang percaya kepadanya. Amin. Meskipun tak kulihat tangannya terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat
Yesus, inilah iman, percaya kami, meskipun kami tidak melihat tangan Tuhan, kaki Tuhan, lambung Tuhan, yang tertusuk, bahkan darah yang mengalir, kami tidak lihat, tetapi kami percaya bahwa Yesus menebus dosa kami. Kami percaya Yesus juru selamat bagi kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berfirman bagi kami supaya kami semakin mengerti dan memahami kasih Tuhan yang luar biasa bagi kami yang rela mati di kayu salib menebus dosa kami. Tuhan Yesus berfirmanlah bagi kami siap mendengarkannya. Haleluya. Amin. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak. Yesus mati di kayu salib. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, Akulah Dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakannya. "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan Raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak. "Salibkanlah dia!" Dan pada waktu itu, adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan.
Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, Salam, hai Raja orang Yahudi. pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, Mengapa kau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Yeay, balik lagi di Victorious Kid Channel hari ini bersama dengan Kofran. Kofran akan menceritakan kisah yang tadi tuh, yang kita udah nonton filmnya tuh. Ya, adik-adik udah nonton film kan? Hah? Udah nonton belum? Apa ke-skip? Wah, filmnya keren banget ya, tentang pengorbanan Tuhan Yesus buat kita semua. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib. Nah, Kofran akan ceritakan bagaimana kisah perjalanan dari Tuhan Yesus di Taman Getsemani, sedang berdoa sampai Tuhan Yesus disalib, akhirnya Tuhan Yesus mati dan dikuburkan. Nah, tapi cerita Kofran hari ini akan bersambung loh, sampai hari Minggu. Oke, jadi Kofran akan ceritakan dulu. Waktu itu pada
Tengah malam Tuhan Yesus pergi bersama murid-muridnya ke Taman Getsemani. Dan Tuhan Yesus berdoa di sana bersama murid-muridnya. Apa yang didoain sama Tuhan Yesus sih? Tuhan Yesus takut adik-adik. Adik-adik pernah merasa takut gak? Iya, Tuhan Yesus sama seperti kita. Dia juga manusia, 100% manusia dan 100% Allah. Oleh karena itu Tuhan Yesus juga bisa merasakan takut. Tuhan Yesus takut karena dia tahu dia akan disalibkan. Untuk apa Tuhan Yesus disalib? Tuhan Yesus disalib untuk menebus dosa kita semua. Tuhan Yesus berdoa, berdoanya begini, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Dan Tuhan Yesus berdoa ini sampai 3 kali loh adik-adik. Kenapa? Tuhan Yesus sangat takut, bahkan keringatnya Tuhan Yesus tuh sampai keluarnya seperti darah. Ya, warnanya merah, keluarnya darah. Itu artinya pembuluh darah di dalam tubuh Tuhan Yesus itu pecah dan akhirnya keluar bersama dengan keringat. Saking takutnya Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus tahu besok pagi-pagi itu sampai siang itu Tuhan Yesus bakal disiksa habis-habisan. Tuhan Yesus bakal dicambuk. Tuhan Yesus bakal diapain lagi? Dipukulin. Dan Tuhan Yesus nggak cuma itu, dipakein mahkota duri. Kita lihat nih, ada cambuknya nih. Kita lihat cambuknya. Cambuk. Mana cambuknya nih? Cambuk. Nah, ini dia cambuknya adik-adik. Kofran akan menyingkir ke sini. Ya, inilah cambuk yang dipakai untuk mencambuk Tuhan Yesus. Tubuh Tuhan Yesus dicambuk dan di ujung cambuknya itu ada bola-bola duri. Bola yang tajam. Dan dicambuk ke dalam tubuh Tuhan Yesus. Dan rasanya pasti sakit banget. Siapa yang pernah kebeler sama pisau? Kofran pernah lu kebeler sama pisau dan rasanya aduh sakit banget, berdarah, aduh sakit sampai nangis. Dan darahnya ngucur terus. Dan Tuhan Yesus bukan cuma kebeler tapi dicambuk. Sampai berapa kali? Tuhan Yesus dicambuk sampai 39 kurang 1 kali. Artinya 38 cambukan. Dan 1 kali cambuk itu minimal ada dari cambuknya itu tuh, adik-adik lihat. Ada 3 cabangnya dan semuanya ada durinya. Itu merobek tubuh Tuhan Yesus adik-adik. Itu kenapa? Tuhan Yesus itu darahnya itu jadi bilur-bilur. Yang kita bilang sekarang bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan kita. Itu adalah bilur-bilur yang Tuhan Yesus relakan. Badannya disakiti, dipukulin, dicambuk untuk apa? Menebus kita. Dosa-dosa kita dan juga segala sakit penyakit kita lewat bilur-bilur Tuhan Yesus kita sudah disembuhkan. Dan bukan cuma itu, ada lagi. Bukan cuma badan dicambuk, tapi ada apa lagi? Mahkota duri adik-adik. Nih, lihat mahkotanya. Aduh, siapa yang kepalanya pernah ketusuk? Aduh, ini tajam sekali, lihat tuh. Aduh, selain dicambuk, Tuhan Yesus dipakaikan mahkota berduri. Wah, tajam banget. Aduh, rasanya gimana ya kalau kepala kita dipakai mahkota dan bukan cuma dipakai tapi ditekan. Sampai Tuhan Yesus waktu ditekan juga Kofran yakin teriak, sakit gitu. Itu adalah mahkota duri yang dipakaikan di kepala Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya nih dosa-dosa di dalam pikiran kita, pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran kotor, itu ditebus oleh mahkota duri yang dipakaikan ke kepala Tuhan Yesus adik-adik. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkorban buat kita supaya kita nggak lagi disalib, nggak lagi kita harus dicambuk, nggak lagi harus dipakaikan mahkota duri. Dan selain itu Tuhan Yesus bukan cuma dipakai mahkota duri, udah badannya hancur kena cambuk, udah kepalanya berdarah-darah, ngucur darah nih mengalir dari atas jidat sampai ke muka-mukanya. Tuhan Yesus harus apa lagi? Tuhan Yesus harus memikul salib. Lihat tuh, salib berat atau ringan? Berat lah, berat banget lah. Waktu dibawa salibnya Tuhan Yesus sampai jatuh, aduh, saking beratnya. Tuhan Yesus bawa salibnya. Tuhan Yesus memikul salib menuju bukit tengkorak atau yang disebut
Bukit Golgota. Dosa kita lah yang dipikulnya oleh Tuhan Yesus. Supaya harusnya kita tuh yang bawa salibnya adik-adik. Tapi karena Tuhan Yesus sayang sama kita, Tuhan Yesus gantiin loh. Tuhan Yesus bawain salib kita loh. Dan gak berhenti sampai situ. Udah sampai di Bukit Golgota nih. Udah naik ya, adik-adik pernah gak naik gunung? Naik gunung capek atau enggak? Capek lah, nggak naik. Kita nggak usah naik gunung. Kalau kita lagi naik ke jembatan aja, naik tangga aja pegel. Ini gunung bukit yang jalannya pasti nggak rata. Jalannya pasti, aduh susah. Dan gitu, tubuhnya Tuhan Yesus sudah hancur lagi. Habis dipukulin pakai cambuk, dipakein mahkota duri. Habis itu apa lagi? Bawa salib lagi. Pasti nggak mudah, tapi Tuhan Yesus lakukan itu semua dengan tertatih-tatih. Akhirnya dibantu sama seorang Simon dari Kirene. Tadi di videonya juga ada kan ya? Ada Simon dari Kirene yang menolong Tuhan Yesus membawa salibnya. Dan sampai di atas nih, udah sampai di atas, Tuhan Yesus juga tangan dan kakinya dipakein apa? Dipakein paku. Oh, kalian tahu nggak pakunya tuh? Lihat, pakunya bukan paku kayak paku tembok lu yang kecil, tapi lihat pakunya gede banget, udah kayak obeng. Ditusukin ke tangan Tuhan Yesus. Sampai bolong tangannya Tuhan Yesus, adik-adik. Itu untuk apa? Untuk menebus nih tangan kita yang mungkin suka nakal, suka mukul-mukul temennya, suka isengin temennya, suka mencuri. Tangan kita yang suka melakukan dosa ditebus lewat paku yang ditancapkan di tangan Tuhan Yesus, adik-adik. Dan juga bukan cuma tangan, kakinya Tuhan Yesus. Kakinya Tuhan Yesus juga dipaku, adik-adik. Selain diikat, dipaku. Dan itu sakit sekali. Itu untuk apa sih? Untuk menebus nih kaki kita yang mungkin suka iseng tendang temennya. Suka iseng apa lagi? Tendang lagi. Terus suka pergi ke tempat-tempat yang tidak baik. Pergi ke perkumpulan teman-teman yang gak baik, yang ngomongin orang, kita datang ke sana. Ditebus sama Tuhan Yesus lewat paku yang ditancapkan di kakinya. Dan setelah itu Tuhan Yesus disalibkan. Dan yang luar biasanya lagi adik-adik, pada saat Tuhan Yesus disalibkan, Kofrans mencatat ada 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. 7 perkataan Tuhan Yesus, adik-adik bisa buka nanti Alkitabnya di Lukas 23 ayat 34. Tuhan Yesus bilang begini di atas kayu salib, udah badannya sakit, badannya hancur, di atas kayu salib Tuhan Yesus masih bilang seperti ini. Ini yang jadi luar biasa dari Tuhan Yesus. Yang pertama Tuhan Yesus bilang begini, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bayangin adik-adik, Tuhan Yesus badannya udah habis dipukulin sama prajurit-prajurit. Kepalanya udah dipakein mahkota duri, tangannya udah dipaku. Tuhan Yesus masih bilang apa? Ya Bapa, ampunilah mereka. Wow. Tuhan Yesus masih berdoa supaya mereka diampuni, supaya mereka jangan dihukum. Tuhan Yesus berdoa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hatinya Tuhan Yesus luar biasa ya adik-adik ya. Yang kedua, selain Tuhan Yesus berdoa, ampunilah mereka, Tuhan Yesus bilang, ini di Lukas 23 ayat 43 kata-kata Tuhan Yesus kepada yang ada di sebelah kanannya. Yang penjahat tuh kan Tuhan Yesus disalib bertiga sama 2 orang penyamun. Yang sebelah kiri bilang seperti ini, hei engkau katanya anak Allah, coba dong turunin dirimu dari salib, kau kan berkuasa, suruh malaikat dong turunin kita. Tapi yang sebelah kanan bilang seperti ini, ya Tuhan katanya, ingatlah aku ketika engkau ada di Firdaus ya, katanya. Aku ini orang berdosa, wajar kalau aku disalib, tapi kalau engkau orang yang tidak berdosa, seharusnya engkau tidak disalib. Tapi please ingat aku pada saat engkau sudah ada di surga, di Firdaus. Di Firdaus itu di surga adik-adik. Dan Tuhan Yesus jawab ini ke penjahat yang ada di sebelah kanannya. Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kenapa Tuhan Yesus bisa bilang seperti itu? Karena penjahat yang ini dia percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu Tuhan Yesus bilang, sesungguhnya engkau akan ada bersama-sama dengan aku
di Firdaus. Oleh karena itu, kalau kita hari ini belum percaya kepada Tuhan Yesus, belum mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, inilah waktunya untuk kita bisa mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semerah apapun dosa kita, sejahat apapun dosa kita, Tuhan sudah tebus. Bukan kita lagi, kita disalib itu wajar karena kita melakukan banyak dosa. Tapi Tuhan Yesus disalib untuk menebus dosa kita. Dan tugas kita adalah satu, kita percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Dan Tuhan Yesus bilang ini ke yang ada di sebelah kanannya. Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Perkataan Tuhan Yesus yang ketiga di atas kayu salib ada di Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Ini Tuhan Yesus bicara sama ibunya. Ibunya siapa namanya? Maria, betul. Maria ibu Yesus. Ibu katanya, inilah anakmu. Dan juga dilanjutkan lagi, Tuhan Yesus bicara kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Artinya pada saat Tuhan Yesus sudah disalib, anak murid-muridnya Tuhan Yesus juga dianggap sebagai anak. Dan murid-murid Tuhan Yesus harus menganggap ibu Tuhan Yesus sebagai ibunya mereka. Inilah anakmu dan inilah ibumu. Itu perkataan Tuhan Yesus yang ketiga. Perkataan yang keempat, ketika langit mulai gelap. Ya, ketika langit mulai gelap. Kira-kira jam 3 sore waktu itu, langit tiba-tiba jadi gelap. Dan Tuhan Yesus berkata seperti ini, ada di Matius 27 ayat 46 dan Markus 15 ayat 34, adik-adik bisa catat nanti dibaca lagi di rumah ya. Tuhan Yesus bilang seperti ini, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya apa? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dari atas kayu salib Tuhan Yesus melihat Bapa di surga meninggalkan Tuhan Yesus. Dari tandanya apa? Langit mulai jadi gelap. Artinya terang, yang itu Bapa di surga itu adalah terang kan? Dia meninggalkan, dia nggak sanggup melihat Tuhan Yesus harusnya disiksa seperti itu. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Di Yohanes 19 ayat 28 Tuhan Yesus juga mengatakan ini. Aku haus. Bayangin adik-adik, Tuhan Yesus tuh nggak dikasih makan, nggak dapat nasi kotak. Waktu dicambuk nggak dapat nasi kotak. Udah badannya sakit, nggak dapat konsumsi, nggak dapat minum. Tapi Tuhan Yesus rela loh, dia haus, sampai dia haus. Akhirnya apa? Sama prajurit malah dikasih apa? Anggur asam. Waduh, makin haus. Sampai perkataan yang ke-6 di Yohanes 19 ayat 30 Tuhan Yesus bilang, sudah selesai. Dan di kata-kata yang terakhir Tuhan Yesus di atas kayu salib ada di Lukas 23 ayat 46. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Artinya Tuhan Yesus benar-benar sudah mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus sudah mati, tapi prajurit-prajuritnya nggak percaya kalau Tuhan Yesus sudah mati loh. Buktinya apa? Tuhan Yesus ditombak perutnya. Perutnya nih Tuhan Yesus, kita lihat tombaknya nih. Ada di sana tombaknya. Nah ini tombaknya. Waduh, ujungnya tajam banget. Ujungnya tajam banget. Ditombak, ditusukin ke lambungnya Tuhan Yesus. Dan dari situ darahnya muncrat keluar. Dan membuktikan kalau Tuhan Yesus memang sudah mati. Dan setelah itu Tuhan Yesus dibungkus dengan kain kafan, kain putih. Ini dia kain putih yang dipakai untuk membungkus Tuhan Yesus. Dan ada seorang yang bernama Yusuf dari Arimatea. Dia datang kepada para prajurit, dia datang kepada raja, dia bilang, dia minta mayatnya Tuhan Yesus. Aku punya sebuah kuburan katanya dan belum dipakai. Bolehkah Tuhan Yesus dikuburkan di sana katanya. Akhirnya mayatnya Tuhan Yesus diturunkan dari salib dan dikuburkan di kuburannya Yusuf Arimatea. Inilah bentuk kuburannya adik-adik. Kalau kuburan zaman dulu itu ya, itu masuk ke dalam sebuah goa, sebuah batu besar. Nih ada gambarnya di sana. Kita lihat.
Ini kubur Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ditaruh di atas batu. Di dalam sebuah goa. Batu yang besar buat menutup kuburnya. Dan disitulah Tuhan Yesus diletakkan adik-adik. Kenapa sih Tuhan Yesus harus mati adik-adik? Kenapa Tuhan Yesus harus disiksa? Kenapa Tuhan Yesus gak ngelawan aja? Kenapa Tuhan Yesus bisa kan panggil malaikat-malaikatnya? Hai malaikat tuh prajuritnya tangkepin semua. Tuhan Yesus kan lebih hebat dari superhero. Tuhan Yesus kan lebih hebat dari Spider-Man. Tuhan Yesus kan lebih hebat dari Superman. Kenapa Tuhan Yesus gak melawan ya? Tuhan Yesus tidak mau melawan karena inilah satu-satunya cara untuk menebus dosa kita semua adik-adik. Dosa Kofrans, dosa adik-adik, dan dosa semua manusia yang ada di bumi yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu adik-adik, kisah ini belum selesai. Ini akan ada kelanjutnya, season 2. Di hari Minggu nanti kita akan lihat kelanjutannya. Dan adik-adik Konferensi Yakin dan Percaya sudah tahu kelanjutannya. Tapi biarlah hari ini kita mau sadar, kita mau mengerti tujuan Tuhan Yesus rela disalibkan, rela berkorban buat kita. Tujuannya adalah apa? Supaya kita yang tadinya berdosa diselamatkan. Supaya kita yang tadinya penuh dengan kejahatan diampuni dan dosa kita dihapuskan oleh Tuhan Yesus. Oke adik-adik, hari ini, di momen ini, di momen Jumat Agung ini, Konferensi mau ajak adik-adik. Mungkin banyak dari kita atau orang tua atau suster atau mbak yang ada bersama-sama dengan adik-adik yang menyaksikan, mengikuti ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini, belum mengenal sama Tuhan Yesus. Belum percaya, belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini adalah waktunya. Ini adalah momen yang paling tepat untuk kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah pengorbanan Tuhan Yesus enggak menjadi sia-sia. Tuhan Yesus mau mati buat kita semua, bukan cuma buat orang Kristen. Siapa saja yang mau percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kalau memang hari ini kita memutuskan kita mau menerima Tuhan Yesus dan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, mari kita berdoa bersama-sama, kita terima Tuhan Yesus. Kalau memang hari ini mungkin kita udah Kristen dari lahir, tapi kita belum percaya, belum mengerti, dan belum menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, hari ini kita declare, kita deklarasikan sekali lagi kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya bagi kita. Yuk, mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa untuk menutup firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kita juga mau berdoa, kita mau nyatakan, kita mau deklarasikan kalau kita adalah anak-anak Tuhan Yesus yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kita, menebus kejahatan-kejahatan, menebus kenakalan-kenakalan, ketidaktaatan kami ya Bapa. Tuhan Yesus, ampuni kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Tuhan, hari ini kami mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kami satu-satunya. Masuklah ke dalam hidup kami, ke dalam hati kami, pimpin kami, sertai langkah kami untuk kami bisa berjalan menurut kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sudah berkorban buat kami. Terima kasih Tuhan buat pengampunan yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kami mau hidup kami boleh menjadi berkat, menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Setelah ini akan ada ayat hafalannya, adik-adik bisa lihat dan hafalkan dan kirimkan ke guru kelasnya masing-masing. God bless you, happy Good Friday. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang.
Yesus buat kita semua. Amin. Tuhan Yesus emang begitu baik, begitu luar biasa. Tante Mecan, Ciar mau ingetin dulu nih ya. Kan kemarin Ciar udah share tuh Google Form untuk adik-adik yang mau mengikuti ibadah tatap muka besok lusa hari Minggu. Minggu nih kita mau mengadakan ibadah Victorious Kids perdana tatap muka setelah sekian lama. Kita ibadahnya melalui live streaming. Dalam rangka menyambut hari Paskah ya, Ci? Iya betul, pastinya dalam ya. rangka Paskah kita mau mengadakan ibadahnya tatap muka atau onsite ya. Kangen nih sama adik-adik. Nah, tapi Cer mau tanya dulu nih, udah isi belum? Nah itu dia tuh, G-formnya udah isi belum? Udah isi belum Coba. G-formnya? Neftali sudah isi belum? Belum. Google udah, Formnya. Udah apa belum? Belum apa udah? Holly coba. Holly udah isi belum? Belum apa udah? Udah apa belum? Nah, yang belum isi Google Form untuk sudah. Untuk ibadah tatap muka, adik-adik jangan lupa hari ini diisi untuk ibadah tatap muka. Iya. Nah, kalau kemarin share untuk Google Form ibadah tatap muka, hari ini nanti Ciar akan share Google Form untuk kontak tracing. Oh ya, kontak tracing. Apa itu kontak tracing? Apa itu Tante Mecen? Aduh. Itu loh harus bingung. diisi tuh ya, kalau kita sehat apa sakit kasih Satu, tahu. ya, oke. Kalau sakit berarti kita nggak dateng. Terus kita habis pergi dari mana? Kalau habis dari jalan-jalan ke mall boleh gak isi? Kalau sehat boleh. Oh sehat boleh. Boleh. Kalau kemarin habis ke dokter sakit panas boleh gak isi? Jangan dulu, istirahat dulu kalau Jadi habis sakit isinya, panas. berarti tidak usah tidak bisa ikut. Kalau kemarin habis ke dokter sakit panas Ya. nggak boleh ikut tatap muka. Iya, dong. berarti YouTube bisa melalui YouTube aja. Melalui Tapi kalau streaming yang- lagi ya, ibadahnya Ya, online kalau lagi ya? sehat semuanya boleh datang ya. Berarti kontak tracingnya harus apa nggak diisinya? Harus dong diisi. Kontak tracing harus diisi. Sekarang kalau misalnya kemarin Ciar belum isi tuh Google Form untuk pendaftaran tatap muka, isi aja langsung kontak tracing. Jangan dong, jangan. Kan kalau kita isi Google Form tuh artinya kita mau hadir. Mau ikut ibadah onsite gitu. Nah, kalau kita mau ikut ibadah onsite, artinya kita harus isi kontak tracing. Berarti Gitu. dua-duanya harus diisi, nggak bisa salah satu. Nggak bisa dong, dua-duanya harus diisi. Google Formnya udah isi. Ya kontak udah. tracingnya udahlah, nggak usah lah Tante Jangan, Mecen. supaya kita tahu nih anak-anaknya sehat atau ada keluarga yang sakit itu nggak boleh datang, Ciher. Kalau mama saya yang sakit nggak boleh Nggak datang. boleh, nggak boleh. Kita harus benar-benar sehat. Sayanya sehat Tante Mecen, sayanya sehat. Cuman kemarin mama saya panas atau Nggak batuk. boleh, nggak boleh. Nggak boleh juga? Nggak boleh. Aduh. Harus benar-benar dalam satu keluarga itu sehat. Karena kita akan ketemu dengan orang-orang di sekitar kita supaya kita tidak menebarkan virus, betul. Menyebarkan. virus. Berarti ibadahnya kepada mesti yang lain. pakai masker. Oh iya pasti, tetap prokes harus dilakukan dengan memakai masker. Sebelum masuk berarti suruh cuci tangan dulu ya. Oh iya, Di cuci situ tangan. ada tempat cuci tangan tuh. Terus cuci tangan. diukur suhunya. Duduknya Gitu. boleh deket-deket gak Tante Mecen? Jangan dong, harus ada jarak. Jarak. Harus berjarak. Oke. Social distancing harus tetap berlaku. Jadi kita tetap ibadah tatap muka tapi protokol kesehatannya jalan ya? Jalan. Oke, sip lah. Demi kesehatan kita semua. Kita pulang, badan kita sehat, Tetap keluarga sehat. kita tetap sehat. Oke, adik-adik ingat ya, ada Google Form untuk mengikuti ibadah tatap muka. Setelah isi Google Form untuk tatap muka, hari ini akan di-share untuk kontak tracing. Ya. Adik-adik sehat atau enggak, adik-adik habis ketemu dengan siapa, semuanya harus diisi karena kita akan mengikuti ibadah tatap muka. Tapi kita mau tetap dalam keadaan sehat, datang sehat, pulang ke rumah pun tetap dalam keadaan yang sehat. Supaya minggu-minggu berikutnya kalau diadakan ibadah tatap muka lagi, kita tetap dalam Bisa kondisi ikut yang lagi. sehat. Betul. Nah, ibadah tatap muka udah, sekarang kita mau persembahan. Iya, karena persembahan adalah bagian dari
ibadah kita. Jangan lupa untuk Victorious Kids ada kode uniknya yaitu angka 8. Iya, 8 ya. Oke. Apalagi ya? Ada pengumuman lagi Ada nggak? apa lagi ya? Tunggu, share ingat-ingat dulu. Ingat-ingat Jangan-jangan dulu ada yang ketinggalan nih. Karena nih hari Minggu ini nih terlalu Spesial, terlalu semangat menggebu-gebu gitu nih, loh. aduh. Terlalu semangat nih. Menantikan tanggal 17 nih. Waduh, luar biasa nih. Udah lama, udah lama. Kita mau nggak temu ibadah. kangen juga ya. Nanti Iya. pada saat ibadah kita temu kangen, kita bersuka cita merayakan kemenangan atas kebangkitan Tuhan Yesus. Apalagi ya, kayaknya udah ya. Udah deh, Ci. Udah. Jadi Biar- ibadah Jumat Agungnya kita udahin dulu ya. Karena Udah. hari Minggu nanti nih, Hari hari Minggu Minggu nih baru kita ibadah kita lagi tapi antusias, secara lebih langsung, antusias secara lagi. live. Iya. Aduh, luar Aduh, biasa. luar biasa dan benar-benar deh ya. Nah, sebelum kita akhiri ibadah kita mau berdiri dulu, semangat lagi, semangat lagi, masih semangat bangkit lagi nih. berdiri, Biar yuk. semangat terus. Yuk. Kita mau angkat pujian Victorious Kids paling Yahoo! Paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang firman Tuhan. Oke, punya Victorious Kids paling Yahud, Victorious Kids paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang firman Tuhan. Oke, punya Victorious Kids paling Yahud, Victorious Kids paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang firman Tuhan. Oke, punya Victorious Kids paling Yahud, Victorious Kids paling Yahud, Victorious Kids paling Yahud. Akhirnya kita akan selesai juga ya, Ciher, ibadah kita pada semangat Jumat Agung. Iya, semangat Jumat Agungnya kita nanti semangatnya terus ya, tetap on fire sampai hari Minggu terus dan sampai selama-lamanya. Ya, karena kemenangan Tuhan berikan buat kita pada Minggu Paskah nanti. Amin. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah Jumat Agung pada hari ini. Kita mau sama-sama berdoa, bangkit berdiri ya tetap ya. Iya, tetap dalam Tetap keadaan bangkit berdiri. berdiri, kita ambil menghormati sikap hadirat Tuhan. sikap yang baik. Sikap yang baik, kita akan berdoa kepada Tuhan. Yuk, semuanya adik-adik semua yang di rumah, yang ada di gereja, ayo kita mau ambil sikap yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Hari ini. Kami boleh. Mengikuti. Ibadah. Jumat Agung. Di mana. Kami. Memperingati. Kematian. Tuhan Yesus. Di atas. Kayu salib. Terima kasih Tuhan. Buat pengorbananmu. Yang begitu besar. Karena kasih-Mu, kami boleh diselamatkan. Seharusnya kami binasa. Tetapi karena kasih-Mu, karena pengorbananmu, kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami tetap semangat. Menyambut kebangkitan Tuhan Yesus. Berikan sukacita, damai sejahtera bagi setiap kami. Untuk terus beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua. Untuk tetap on fire, mengikuti ibadah Paskah. Terima kasih Bapak. Mari kita mau angkat kedua tangan kita mau terima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Amin. Dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Semua yang sudah terima berkat Tuhan, mari sama-sama kita mau katakan amin. Baru saja kita menyaksikan channel YouTube Victorious Kids.
Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.